inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik, lailah ya, bukan lail kan? Nah, apa istimewanya malam Al-Qadar itu? Kita ambil keistimewaannya dulu ya. Satu, ini langsung keterangan Qur'annya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini indah sekali nih ya. Kita dibikin penasaran dulu supaya memotivasi kita untuk memburu malam itu. Tahu nggak kata Allah keistimewaan malam Al-Qadar itu? Tahukah Anda keistimewaannya? Kan? Teruskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu istimewanya seluruh amal soleh yang dikerjakan membersamai malam itu nilainya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Dilipat gandakan, ingat, lebih dari, karena redaksi Qur'annya berbunyi khairum min, lebih dari, jadi tidak pas 1000 bulan ya. 1000 bulan itu kurang lebih 80 sampai 83 tahun lah. Ambillah 83 tahun misalnya, berarti lebih daripada itu. Atau bahasa paling gampangnya, standar rata-rata usia manusia misalnya ya. Baik. Jadi kalau Anda beribadah seumur hidup ya kan, itu bahasa gampangnya. Kalau Anda beribadah seumur hidup lalu dibandingkan dengan beribadah bersamaan di malam ini, malam Al-Qadar, itu lebih bagus di malam ini nilainya, lebih banyak di malam ini, lebih dari apa yang pernah dikerjakan selama hidup ya. Dalam satu amalan ya, misal selama hidup tiap malam tahajud tuh ya kan, tiba-tiba pas malam Al-Qadar tahajud juga, itu satu malam itu nilainya bisa melebihi yang dikerjakan selama hidup. Bahasa gampangnya begitu ya. Yang dimaksud rata-rata umur manusia hidup ya kan, rata-rata ya, kata Nabi SAW, umatku itu ya umurnya ya di antara 60-70 dan sedikit yang melampaui itu, sedikit. Jadi kalau yang lewat 100 itu sedikit, nggak banyak, bisa dihitung jari sedunia tuh kan ya. Rata-rata kan di kisaran itu. Kalau ambil pertengahannya sekarang misalnya, ambillah seperti hitungan 1000 bulan misalnya ya, antara sampai 80 tahun. Bersamaan dengan malam itu ibadah, tahajud sekali aja itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Luar biasa tuh ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang selama hidup beramal, ketutup tuh dengan malam itu. Nah, ini kan masalah iman. Kalau ibadah kan bacanya pakai iman. Ibadah itu kan amal soleh. Amal itu jadi soleh kalau ada imannya. Kalau tak ada iman nggak jadi soleh. Karena itu setiap ada kata iman itu mengantarkan pada amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Masuk surga juga pakai iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, amal soleh itu bisa jadi soleh amalnya kalau ada iman. Sifatnya disebut ibadah namanya. Jadi ketika kita beribadah itu sedang beramal soleh, membuktikan keimanan kita. Jelas sampai sini? Baik, kembalikan orang-orang yang mampu beribadah di malam Al-Qadar itu nilainya, satu ibadahnya itu bisa melampaui apa yang ia pernah kerjakan selama hidupnya. Tertutup itu yang kurang-kurang dalam ibadah itu. Masya Allah. Kalau taubat dia, wah itu luar biasa. Luar biasa penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum baca Quran misalnya, selama hidup sekarang kira-kira berapa kali baca Quran itu? Khatam berapa kali? Atau baca satu surat berapa kali? Alif Lam Mim berapa kali itu? Yasin berapa kali? Atau yang kira-kira pembukanya satu huruf, Qaf, Nun,
Gitu kan? Dibuka gitu dengan huruf-huruf muqatta'ah. Berapa kali baca itu? Tapi bersamaan dengan malam Al-Qadar, Nun, Kang Duni baca itu tuh, Nun, pas malam Al-Qadar, itu baca itu lebih dari 1000 bulan. Kayak antum baca Nun lebih dari 83 tahun. Nun, 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 Nun. Masya Allah. Habis itu meninggal misalnya. Itu Masya Allah. Luar biasa. Ketutup tuh amalan-amalan. Tanya sama malaikat Mungkar Nakir. Mah kita buka. Kitabmu apa? Nun. Bawa tuh. Ya. Nah, jadi potensi malam Al-Qadar itu satu, berlimpahnya pahala. Karena Ramadan ngejar pahala kan salah satunya. Karena Ramadan itu pekan iman. Pekan iman dan amal soleh. Gitu. Jadi bukan pekan dunia. Karena itu dibukanya panggilannya dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi momentum Ramadan itu memang untuk meningkatkan iman. Bukan mencari dunia. Kalau dunia kan udah 11 bulan. Ya kan? Nah, iman itu kan prospeknya akhirat. Jadi Ramadan itu momentum untuk menguatkan prospek-prospek dan proyek-proyek akhirat kita. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan, kita tarik kepada aspek tadi, bacanya pakai iman. Malam Al-Qadar itu nggak bisa dibaca pakai ukuran dunia. Ukurannya pakai ukuran akhirat. Ya, bukan melulu pakai akal, tapi menggunakan iman. Kalau imannya bekerja, dikejar. Kalau nggak bekerja, nggak akan dikejar. Yang kedua, apa keistimewaannya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Semua malaikat turun berdesak-desakan ke bumi. Ini asal kalimatnya tatanazzalu. Itu asalnya. Keistimewaannya apa? Sampai-sampai malaikat Jibril pun yang tugas pokoknya menurunkan wahyu, ya, terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam itu khusus ikut turun. Ya kan? Ikut turun, mimpin malaikat. Kan Ruhul Amin itu pemimpin para malaikat. Turun, dipimpin malaikat semua turun. Dengan izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr. Allahu Akbar. Itu maknanya umum sekali. Diizinkan oleh Allah untuk menyertai segala perkara yang baik-baik. Artinya apa? Kalau ada yang sholat, tuh malaikat ikut sholat. Kalau ada yang zikir, ikut zikir. Kapan lagi antum sholat diikuti oleh semua malaikat pengen ikut sholat? Tuh, makanya kalau ketinggalan semalam aja ruginya banyak. Tuh. Baca Quran diikuti, zikir diikuti, banyak turun. Oke? Nah, apa dampak paling spesifiknya bagi setiap insan itu? Terkait dengan doa dan taubat. Jadi kalau doa yang biasa ngaminkan mungkin 1-2 malaikat yang menyertai, ini banyak malaikat. Ya, berdoa amin. Umar, mana Umar? Doa. Umar doa. Amin. Hasan doa. Amin. Ya. Wajri doa. Amin. Tuh. Itu aminnya bukan 1, 2, 3 tuh. Amin. Cuman kan goib. Kalau goib gak kedengeran. Kalau kedengeran bubar antum. Amin. Ya kan bubar. Siapa nih? Lihat sayap begini. Siapa? Israel. Oh. Ya. Gitu. Nah itu sekali lagi perkaranya iman. Ya. Jadi jangan pakai akal, pakai iman. Karena akal terbatas. Ingat, akal itu sama kayak mata, sama kayak telinga. Perangkat yang ada pada manusia, perangkat fisikal. Mata terbatas tidak? Terbatas, semakin jauh semakin gak kelihatan. Semut itu kalau dekat terlihat jelas, merayap makin jauh gak nampak. Bukan semut yang gak ada, pandangan kitanya yang terbatas. Gajah gimana? Sama.
Semakin jauh semakin gak kelihatan. Gajahnya tetap segitu. Mata kitanya yang terbatas. Pendengaran juga begitu. Semakin jauh semakin tak terdengar. Ya kan? Antara 20 sampai 20 ribu kan hertznya. Di bawah itu sulit terdengar, di atas itu bising, bahkan bisa menyakiti. Ya, bukan salah bunyinya, kemampuan kita memang terbatas. Gitu. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Bukan nggak masuk akal karena ilmu belum cukup, belum masuk tuh informasi ke dalam akal sehingga belum bisa nyerna. Kalau sudah ada infonya, gampang dilogikakan. Tapi karena belum ada ilmu, jadi terbatas. Itu maksudnya. Jadi jangan semua tuh pengen sesuai dengan kehendak kita. Ini nggak masuk akal, di akal ente karena ilmunya terbatas. Bagi yang lain sudah masuk akal. Rumusnya apa supaya cepat bisa dipahami oleh akal? Kalau ada akal terbatas memahami, pahami oleh iman dulu. Nanti iman akan membimbing akal dengan hikmah. Hikmah itu yang menjadikan akal paham. Itu rumusnya. Dan itu di Quran sudah ada. Makanya kalau orang dapat hikmah itu dapat anugerah yang banyak. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 269. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Terus wa may yadhakkaru illa, tuh, kalau sudah dapat hikmah langsung jadi ulul albab. Paham esensi sesuatu, cepat menangkap. Baru satu kata udah paham nih kemana nih arahnya nih. Ya kan? Udah mengerti. Baru disebutkan satu kalimat, udah ketawa seseorang tuh. Dia tahu arahnya mau kemana. Baru disebutkan, dan nangis, paham. Waktu Nabi pidato Haji Wada itu semua tenang-tenang aja. Abu Bakar nangis. Abu Bakar paham. Nah itu paham takwil, mengerti hikmah. Beliau nangis karena tahu kalau Nabi pidato sudah begini, tugas berakhir. Kalau berakhir berarti akan meninggal. Gitu. Nah, jadi kalau mengerti hikmah itu dalam. Balik lagi, ya malaikat itu datang banyak. Doa dikabulkan. Makanya manfaatkan setiap malam berdoa. Yang sulit-sulit itu malam itu, tiap malam. Yang kita rasakan mungkin ada kesulitan menghafal, kesulitan memahami, kesulitan dalam pekerjaan. Ya, bayangkan, hadirkan. Minta sama Allah. Mungkin Allah tetapkan di malam itu dikabulkan supaya kita terus bersemangat ibadahnya. Hikmahnya buat kita juga. Jadi makin rajin ibadah. Kalau nggak percaya silahkan cek proyeknya misalnya, ya, ilmu macam-macam nih, mintalah, tapi harus tulus karena kan perkara iman. Kalau iman kan babnya ikhlas, ya kan? Kalau iman babnya ikhlas, semakin kita minta semakin tulus, semakin baik, semakin cepat dijawab, gitu. Kemudian apalagi malaikat kalau sudah menyertai itu peluang memohonkan ampunan kepada Allah dari dosa hamba. Bagi yang minta ampun. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Banyak istighfar. Maka Nabi mengajarkan kan doa kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau sudah terasakan itu, kayaknya feelingnya beda nih dari malam-malam yang lain nih. Beda nih. Sampai ada yang mengatakan para ulama setiap orang itu nanti ada feeling yang sama, ada feeling-feeling yang spesifik tuh. Sebagai anugerah dari Allah. Nah kalau udah dapat feelingnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nabi mengajarkan satu doa. Itu ditalkinkan langsung dari lisan Nabi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta. Ingat-ingat, koreksi tiap malam itu. Itu dahsyat itu. Nah, nanti hasilnya kita akan lihat di parameter keberhasilannya setelah itu.